Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi, kita hermeneutik, kita akan ulas kembali dari apa yang saya sudah jelaskan pada beberapa minggu yang lalu. Kata hermeneutik dalam bahasa Ibraninya adalah patar, yang artinya menafsir, sedangkan kata bendanya adalah pitron, artinya tafsiran. Kata ini paling umum digunakan dalam konotasi menafsirkan mimpi, karena mimpi berwujud simbol yang artinya tidak jelas. Jadi ya memang ketika kita ingin mengetahui lebih jelas lagi terkait dengan kata menafsir ini, maka itu merupakan suatu upaya untuk mencari tahu kejelasan suatu hal yang samar-samar. Makanya mimpi itu merupakan sesuatu yang menjadi objek dalam suatu penafsiran, karena mimpi merupakan sesuatu hal yang berwujud simbol, artinya tidak jelas. Nah, ketika kita ingin mengetahui apa sih makna atau arti yang ada di balik mimpi tersebut, maka akan dilakukan upaya penafsiran. Kita tahu bersama Yusuf dan juga Daniel melakukan hal tersebut, menafsirkan apa yang dimimpikan oleh orang lain, seperti itu. Dan dalam bahasa Ibraninya kata hermeneutik, dalam bahasa Yunaninya kata hermeneutik adalah hermeneutikos, berasal dari kata hermeneo, artinya menafsir. Kata benda yang dipakai adalah hermenia, artinya tafsiran. Nah, kata ini diambil dari kata Hermes, yaitu nama dewa Yunani kuno yang tugasnya membawa berita dari dewa kepada dia. Selanjutnya, definisi hermeneutik dimengerti sebagai ilmu umum tentang linguistik atau peraturan-peraturan yang digunakan untuk mencari arti sesungguhnya atau menafsir, menjelaskan suatu pengertian yang tidak jelas, sebagaimana tadi yang saya sudah sampaikan. Ya, jadi seperti itulah pengertian daripada hermeneutika. Nah, hermeneutika Kristen adalah bagian dari ilmu teologi biblika yang dalam perkembangannya memiliki 3 pengertian. Jadi hermeneutika Kristen ini dia merupakan bagian dari ilmu teologi biblika. Jadi dalam teologi itu umumnya dibagi menjadi empat bentuk atau 4 model atau 4 jenis teologi. Di antaranya ada teologi biblika, teologi historika, teologi sistematika, dan teologi praktika. Nah, untuk hermeneutik dia masuk dalam bagian ilmu teologi biblikal karena mempelajari lebih menemukan secara substansi daripada isi kitab, isi pada kitab-kitab tersebut. Nah, makanya dalam teologi biblika ini, hermeneutika ini dalam perkembangannya memiliki 3 pengertian. Yang pertama, ilmu yang mempelajari teori-teori, prinsip-prinsip, dan metode-metode penafsiran Alkitab. Jadi nanti kita akan melihat ada teori-teori atau metode-metode dalam menafsirkan Alkitab, dan juga ada hal-hal yang merupakan prinsip dalam menafsirkan Alkitab. Namun bukan hanya sekedar sebuah ilmu yang mempelajari teori-teori dan metode-metode yang digunakan dalam rangka penafsiran, tetapi hermeneutik juga harus dipandang sebagai seni yang menguji kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip penafsiran Alkitab. Jadi ada hal yang harus kita perhatikan dengan baik terkait dengan penerapan atau penggunaan baik teori-teori, prinsip-prinsip, dan metode-metode penafsiran. Jadi bukan hanya kita hanya berpaku kepada teori-teori dan prinsip-prinsip dan metode-metode, tetapi bagaimana caranya kita menggunakan teori-teori tersebut. Karena satu bagian kita tidak bisa menafsirkan secara sama dengan bagian yang lain. Ya, jadi ada beberapa teori, ada beberapa prinsip ataupun metode-metode kita tidak bisa secara keseluruhan kita menafsirkan dengan hanya 1-2 teori saja. Nah, oleh sebab itu
diperlukan seni. Jadi bagaimana caranya kita mengelola, ya kan, menganalisa bagian-bagian tertentu dan dengan menggunakan teori apa ataupun prinsip-prinsip apa yang kita harus dan bisa gunakan. Nah, oleh sebab itu diperlukan satu seni. Jadi ada seni yang bisa kita terapkan dalam kita menafsirkan bagian-bagian tertentu. Nah, kemudian juga hal yang ketiga terkait dengan hermeneutik Kristen merupakan ilmu yang keseluruhan proses penafsiran, konsep keseluruhan dari tugas penafsiran, terutama dalam dimensi spiritual bagi kepentingan pertumbuhan rohani penafsir. Jadi kita bukan hanya melihat yang hanya di atas permukaan saja, yang hanya juga menyangkut hal-hal yang lahiriah, tetapi juga kita harus bisa melihat secara mendalam dan itu bisa memberikan satu dampak yang lebih dalam lagi dari hasil yang kita temukan. Sebab itu ini banyak hal sebenarnya yang perlu kita ketahui dan perlu saya jelaskan. Tetapi tidak-tidaknya saya sudah memberikan sedikit gambaran terkait dengan bisa saya katakan tugas daripada atau ya tugas daripada hermeneutik tersebut. Kemudian sebagai ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan aturan-aturan dalam menafsir Alkitab, hermeneutik biasanya dibedakan menjadi dua. Ada hermeneutik umum atau prinsip-prinsip umum, yaitu prinsip-prinsip menafsirkan yang digunakan secara umum untuk menafsirkan segala macam bentuk karya sastra umum. Jadi hal-hal yang merupakan tulisan-tulisan yang umum, yang dapat dimengerti secara umum atau secara banyak orang dari berbagai budaya ataupun berbagai latar belakang, maka itu masuk dalam hermeneutik umum atau prinsip-prinsip umum. Namun ada hermeneutik yang selanjutnya yaitu hermeneutik khusus atau prinsip-prinsip khusus dalam penafsiran. Nah, prinsip-prinsip khusus tersebut merupakan prinsip-prinsip menafsirkan yang dikembangkan secara khusus sehubungan dengan jenis sastra tertentu. Jadi bukan karya sastra yang umum yang diketahui oleh banyak orang, oleh golongan atau kelompok-kelompok secara umum, tetapi hanya kelompok-kelompok atau gaya-gaya atau golongan-golongan tertentu yang mengetahui tulisan-tulisan dengan gaya tersebut, gaya tulisan sastra tersebut. Nah, misalnya puisi kan tidak semua kita bisa mengetahui apa sih maksud atau makna dalam tulisan yang dibuat dalam bentuk puisi ataupun juga perumpamaan dan juga cerita-cerita tertentu dan sebagainya. Kemudian hermeneutik didefinisikan sebagai ilmu karena uraiannya bisa dirangkum secara ilmiah dan sistematis dalam hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan dalam seperangkat rumusan-rumusan. Namun demikian, hermeneutik juga disebut sebagai seni karena pengaplikasian dari rumusan atau prinsip-prinsip itu sangat membutuhkan keterampilan dari penafsir. Nah, ini tadi yang saya jelaskan juga terkait dengan hermeneutik harus dipandang sebagai seni. Jadi dibutuhkan satu keterampilan dari penafsirnya. Jadi bagaimana caranya? Walaupun semua kita mengetahui teori-teori dan prinsip-prinsip yang nantinya saya akan jelaskan atau Bapak Ibu pelajari, namun teori-teori yang hanya sekedar pengetahuan bagi Bapak Ibu itu belumlah menjadi sesuatu hal yang bisa membantu kita semua dalam menemukan kebenaran yang sesungguhnya tanpa kita memiliki kemampuan atau keterampilan untuk melakukan penafsiran tersebut. Jadi kita harus bisa mengelola dan menganalisa dan mampu menggunakan teori yang tepat atau prinsip-prinsip yang tepat dalam menafsirkan bagian-bagian tertentu dalam teks-teks atau naskah-naskah yang kita akan pelajari atau kita akan teliti ataupun kita akan tafsirkan.
Nah, itu sebabnya seorang yang menguasai rumusan prinsip hermeneutik belum tentu dapat menjadi seorang penafsir yang handal. Nah, oleh karena itu hermeneutik dibedakan dengan eksegesis dan eksposisi. Hermeneutik adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip penafsiran Alkitab, sedangkan eksegesis adalah penerapan-penerapan prinsip tersebut. Jadi ketika kita ingin melakukan penafsiran, maka itu merupakan silakan Bapak Joseph mau bertanya, ada hands up, ada pertanyaan atau cuma memberikan salam? Oke, saya lanjut ya kalau tidak. Jadi bisa Bapak Ibu kalau ingin bertanya bisa menggunakan apa? Chat, raise hand up, ataupun juga bisa menyampaikan secara langsung. Oke, saya ulangi. Jadi hermeneutik adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip penafsiran Alkitab, sedangkan eksegesis penerapan prinsip-prinsip tersebut terhadap teks dalam Alkitab, dan kemudian eksposisi adalah penguraian hasil eksegesis yang telah dilakukan pada umumnya berupa khotbah. Jadi khotbah itu eksposisi. Jadi merupakan tahapan yang kita lakukan setelah melakukan tahapan-tahapan sebelumnya. Jadi perhatikan Bapak Ibu terkait dengan penjelasan eksposisi. Eksposisi adalah penguraian hasil eksegesis yang telah dilakukan pada umumnya berupa khotbah. Jadi kalau saya lebih perjelas pengertian daripada eksposisi itu adalah, jadi begini, khotbah merupakan hasil eksegesis. Jadi sebelum kita melakukan eksposisi atau menyampaikan apa yang kita sampaikan yang merupakan apa suatu khotbah, maka apa yang kita sampaikan itu harus merupakan hasil dari eksegesis itu. Nah, ya walaupun hasil eksegesisnya itu bisa dan juga seharusnya kita yang melakukan eksegesis, dan juga bisa merupakan hasil eksegesis dari pada orang lain. Jadi bisa saja kita membaca hasil-hasil eksegesis daripada para penafsir, ya kan, dari berbagai tokoh dan juga golongan yang ada. Dan alangkah baiknya kita yang melakukan eksegesis, karena untuk dapat memastikan kebenarannya, walaupun ya mungkin tokoh-tokoh tertentu sangat diakui hasil-hasil eksegesisnya atau hasil-hasil penafsirannya, ataupun juga mungkin karena berdasarkan golongan-golongan tertentu yang merupakan golongan dari Bapak Ibu atau kelompok-kelompok atau organisasi atau dinasti Bapak, sehingga itu yang menjadi sumber dalam menerapkan atau melakukan eksposisi, atau bahasa sederhananya menjadi bahan khotbah dari Bapak Ibu, hasil-hasil eksegesis yang dilakukan oleh dari golongan atau kelompok atau dinasti Bapak Ibu, itu yang menjadi sumber dalam penyampaian khotbah. Umumnya seperti itu. Tetapi alangkah baiknya itu merupakan hasil kajian atau hasil eksegesis dari apa yang kita lakukan, sehingga kita dapat memastikan kebenaran. Walaupun memang persoalannya adalah ya mungkin karena kita masih pemula ataupun kita masih dalam tahap ya belajar, maka mungkin kita belum mempunyai kemampuan yang sangat efektif dan juga belum profesional untuk dapat menghasilkan penghasilan yang lebih baik lagi dan tepat ya. Walaupun bukan berarti kita tidak bisa menghasilkan satu hasil penelitian yang tepat. Ya, bukan seperti itu. Tapi ya terkadang atau mungkin banyak kali mengalami kendala untuk melakukan penelitian atau tafsiran. Nah, seperti itu, sehingga kita mengambil sumber dari yang lain untuk menjadi bahan khotbah kita, seperti itu. Tapi itu harus merupakan hasil
eksegesis kita. Jadi sekali lagi eksposisi itu merupakan tahapan yang dilakukan setelah melakukan eksegesis, dan eksegesis itu merupakan penerapan terhadap prinsip dan metode-metode yang ada di dalam hermeneutik. Nah, seperti itu. Jadi harus kita menguasai dulu, memahami dulu, atau setidak-tidaknya kita mengetahui terkait dengan kaidah-kaidah secara hermeneutis, baik itu prinsip-prinsip, metode-metode, dan lain sebagainya. Setelah kita tahu, maka kita harus bisa menerapkannya, prinsip-prinsip tersebut. Baru setelah kita mendapatkannya, baru kita bisa menyampaikannya dalam bentuk khotbah. Jadi secara sekilas begitu yang saya bisa gambarkan kepada Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya jelaskan. Kalau masih ada hal yang mungkin kurang jelas atau membingungkan, atau ada hal yang mungkin ada menjadi tanggapan dari Bapak Ibu, silakan langsung saja disampaikan. Silakan dibuka suaranya. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Bagaimana? Lanjut? Lanjut ya, Bapak Ibu. Atau ada pertanyaan? Silakan. Oke, saya lanjut. Ini juga tadi saya sudah singgung tujuan daripada hermeneutik sebagai ilmu, kemudian untuk aplikasi, kemudian untuk pertumbuhan rohani, dan sebagai tindakan preventif. Jadi dari apa yang sudah kita dapatkan atau temukan dari penelitian atau penafsiran kita, maka yang kita dapatkan itu merupakan sesuatu yang benar-benar atau yang sesuai dengan apa yang message atau pesan dari apa yang ada dalam tulisan-tulisan tersebut, sehingga itu merupakan satu kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga dengan kebenaran yang sesungguhnya itu akan memberikan pertumbuhan secara rohani, karena sesuatu yang benar itu pasti akan memberikan pertumbuhan yang baik dalam hal ini bagi kerohanian kita. Tetapi kalau hasil yang kita dapatkan ada sesuatu yang keliru atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka itu tidak akan mungkin ataupun hanya kemungkinan kecil dapat memberikan pertumbuhan, tetapi tidak pertumbuhan yang secara sehat seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, maka dengan kita mengetahui hal tersebut, bahwa betapa pentingnya kita harus bisa memahami hal-hal yang sangat penting dalam rangka penafsiran untuk dapat menemukan kebenaran, sehingga banyak hal dampak daripada apa yang sudah kita temukan tersebut. Salah satunya adalah untuk pertumbuhan rohani. Dan yang keempat adalah sebagai tindakan preventif. Apa itu preventif? Pencegahan. Pencegahan terhadap apa? Pencegahan terhadap pengajaran-pengajaran atau pemahaman-pemahaman ataupun pandangan-pandangan terkait dengan hal-hal menyangkut doktrin, bahkan hal-hal yang menyangkut secara praktis, baik etika dan lain sebagainya, apa yang ada dalam Alkitab, sehingga dengan pengajaran-pengajaran yang keliru, tetapi kita bisa mengetahui mana yang sebenarnya, yang sesungguhnya, apa yang ada di dalam naskah-naskah Alkitab. Maka ketika ada pengajaran yang tidak bersesuaian dengan apa yang Alkitab sampaikan, yang merupakan hasil dari penafsiran kita yang secara tepat dan secara teliti, maka kita akan dapat membedakan dan dapat melindungi baik diri kita terhadap pengajaran-pengajaran yang akan menyusup atau masuk ke dalam pikiran kita, ataupun juga ke dalam kejemaatan atau kepada orang lain, sehingga kita bisa memberikan pencegahan. Dengan kita akan memberikan klarifikasi bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah yang seperti ini, dengan berbagai penjelasan ataupun argumentasi yang Bapak Ibu bisa sampaikan untuk bisa menunjukkan bahwa ini fakta kebenaran yang sesungguhnya, ya, yang harus ada dalam pemahaman kita dan menjadi pertahanan dalam kehidupan kita. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini penjelasan ini
begitu meluas, Bapak Ibu. Oke, dan selanjutnya untuk tujuan eksposisi tadi sudah dijelaskan. Jadi setelah kita sudah menemukan hasil dari penafsiran kita, maka itu nanti kita akan sampaikan. Dan selanjutnya alat bantu hermeneutika yang pasti yang membantu kita dan juga merupakan sumber dalam kita melakukan penafsiran adalah Alkitab. Nah, Alkitab itu ada berbagai versi ya, dan bahasa. Ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Latin, dan juga beberapa bahasa juga ada berbagai versi, termasuk bahasa Indonesia ada beberapa versi, ada versi terjemahan lama, yang sekarang terjemahan baru, bahkan sebenarnya sudah ada terjemahan baru 2, TB2. Sebelumnya ada terjemahan Bode, kemudian ada terjemahan Linkert, ya. Dan begitupun juga terjemahan-terjemahan bahasa lain, termasuk bahasa Inggris, merupakan terjemahan yang banyak versinya. Ada NET, NIV, ASV, American Standard Version, begitu banyak. Kalau dihitung mungkin bisa ratus versi daripada terjemahan bahasa Inggris. Nah, itu juga bisa menjadi alat bantu kita untuk melakukan penafsiran. Kita akan melihat, mungkin kita akan coba membandingkan terjemahan-terjemahan dari bahasa kita, bahasa Indonesia, dan juga bahasa-bahasa Inggris yang dapat dipercaya. Dan ya, juga mungkin perlu saya sampaikan bahwa terjemahan-terjemahan baik bahasa Inggris itu juga perlu kita perhatikan dengan baik. Mana terjemahan-terjemahan yang artinya terjemahan tersebut itu sangat-sangat mendekati dari naskah aslinya. Naskah aslinya baik naskah Ibrani maupun naskah Yunani untuk perjanjian baru. Jadi kita harus melihat juga. Nah, oleh sebab itu yang ketiga, alat bantu hermeneutik Alkitab yang harus juga menjadi alat bantu utama dalam kita melakukan penafsiran adalah Alkitab dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani. Kemudian Alkitab dengan nomor strong atau Alkitab interlinear, kemudian Alkitab dengan anotasi, Alkitab dengan referensi silang, kemudian kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, dalam rangka kita ingin mengetahui sebuah kata, sebuah kalimat, maka ketika kita membacanya dalam terjemahan atau teks bahasa Indonesia, maka kita harus mencari tahu kata yang sementara ingin kita cari tahu itu dalam pengertian bahasa Indonesianya itu dimengerti secara mungkin secara literal dan juga secara makna seperti apa. Makanya kita cari tahu dengan melihat kamus bahasa Indonesia juga kamus bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian juga kamus bahasa Ibrani. Jadi walaupun kita sudah melihat atau meninjau, mensurvei pada Alkitab dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, tapi juga sama seperti kita ketika kita ingin mengetahui tentang sebuah kata dalam bahasa Indonesia, maka kita harus melihatnya ke dalam kamus bahasa Indonesia. Begitupun juga ketika kita melihat ke dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, maka untuk kita dapat mengetahui lebih jelas lagi terkait dengan kata yang sementara kita akan teliti atau tafsirkan, maka kita harus melihat pengertian berdasarkan apa yang bisa kita lihat di atau pada kamus bahasa Ibrani ataupun juga bahasa Yunani. Kemudian juga kamus idiom bahasa Ibrani dan Yunani. Kamus idiom itu merupakan suatu ungkapan-ungkapan khusus. Jadi baik bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain, bahkan semua bangsa itu mempunyai bahasa idiom atau ungkapan khusus yang merupakan ungkapan hanya mereka yang tahu, walaupun mungkin ketika
atau orang lain yang sudah mempelajari maka dia mengetahui hal tersebut. Tetapi itu merupakan ungkapan khusus bagi mereka yang kebanyakan hanya mereka saja yang tahu, tetapi ada hal-hal tertentu yang sudah dipelajari oleh orang lain atau bangsa lain dan akhirnya sudah diketahui. Nah, oleh sebab itu kita harus melihat berdasarkan eh, penjelasan kamus yang menjelaskan idiom atau ungkapan-ungkapan khusus, baik ungkapan khusus bahasa Ibrani dan juga ungkapan khusus bahasa Yunani. Mungkin salah satu contohnya begini, kalau ungkapan khusus dalam bahasa Indonesia ini contoh saja, seperti berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian. Kan kalau kita terjemahkan secara literal, bagi kita saja orang Indonesia saja, maka kita tidak akan bisa menemukan makna yang sesungguhnya dari kalimat tersebut. Karena kalimat tersebut atau pernyataan tersebut itu merupakan ungkapan khusus. Nah, seperti itu. Begitupun juga bangsa-bangsa lain juga mempunyai ungkapan-ungkapan khusus. Makanya ketika kita melihat ada begitu banyak atau ada beberapa yang merupakan ungkapan-ungkapan khusus baik bagi orang Ibrani ataupun juga orang Yunani, maka kita tidak bisa menemukan kalau kita tidak mengetahui apa sih ungkapan itu, makna daripada ungkapan tersebut. Kita tidak bisa menafsirkannya secara literal atau menafsirkan hanya begitu saja berdasarkan teks tersebut. Dan kemudian kamus Alkitab. Kamus Alkitab ini ya penjelasan-penjelasan terkait dengan nama-nama seseorang, tokoh-tokoh, nama-nama tempat, nama-nama bangsa, benda-benda tertentu, wilayah-wilayah tertentu, masa-masa tertentu dan sebagainya. Ada begitu banyak yang kita bisa temukan ketika kita ingin mengetahui terkait dengan apa yang ada di dalam kamus Alkitab tersebut, ataupun juga ensiklopedia Alkitab. Nah, ensiklopedia Alkitab itu dia ada dua jilid. Jadi dua jilid pertama dia ada inisial atau abjadnya dari A sampai Z, A sampai L kalau tidak salah, dan kemudian dan seterusnya sampai Z. Nah, itu jadi ketika kita mungkin mencari tahu umpama mengenai Abraham, nah, maka kita akan melihat di abjad A, di situ tulis Abraham. Siapa itu Abraham, dari mana, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, namun sekarang sudah sederhana, praktis dan canggih, itu bisa kita dapatkan di hardware atau perangkat-perangkat aplikasi kamus Alkitab. Nah, itu lebih mudah dan lebih cepat kita bisa temukan. Oke, selanjutnya concordance. Concordance berisi daftar-daftar kata-kata yang ada dalam Alkitab yang dilengkapi dengan alamat ayat-ayat di mana kata tersebut berada dalam Alkitab. Sangat berguna untuk mencari ayat atau padanan ayat yang tidak kita ketahui alamatnya. Jadi ketika kita ingin mencari tahu tentang Ayub, ya kan, maka kita melihat ini Ayub ini ada di bagian mana lagi yang menjelaskan tentang Ayub, sehingga kita bisa menemukan lebih banyak informasi lagi terkait dengan apa yang sementara kita teliti. Jadi kita mencari tentang Ayub, kita lihat referensi-referensi atau ayat-ayat di bagian lain yang juga menjelaskan tentang Ayub ataupun juga tentang Abraham dan lain sebagainya, ataupun juga tentang sebuah kata iman, tentang kasih dan lain sebagainya, atau tentang istilah-istilah tertentu yang ada dalam Alkitab, ya mungkin tentang korban persembahan, tentang ibadah, baik dalam konteks perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Maka untuk kita lebih mempermudah dan mempercepat kita menemukan padanan kata tersebut, kita bisa melihat di concordance. Sebenarnya juga sekarang di aplikasi Alkitab itu juga sangat kita bisa gunakan. Jadi ketika kita ingin mencari sebuah nama atau seseorang, tokoh ataupun nama-nama tertentu,
Bapak Ibu bisa membukanya dan men-search-nya di aplikasi Alkitab yang bisa tersedia di perangkat-perangkat HP Anda atau laptop ataupun komputer. Seperti itu. Kemudian buku-buku sistem topik. Buku yang menyusun topik-topik dalam Alkitab sedemikian rupa sehingga mempermudah pencarian ayat-ayat yang membicarakan topik yang sama. Kemudian buku pengantar Alkitab. Ya, jadi untuk mengetahui mengenai keadaan, kondisi, latar belakang dalam penulisan, baik siapa yang menulis, dituliskan pada tahun berapa, ditujukan kepada siapa, Bapak Ibu bisa menemukannya atau mencarinya pada buku-buku Alkitab. Ada pengantar perjanjian lama, ada pengantar perjanjian baru, dan mungkin juga ada yang lebih mengelompokkan perjanjian lama, mungkin perjanjian lama 1 atau perjanjian lama 2. Silakan. Selanjutnya atas Alkitab untuk menunjukkan gambaran peta tempat-tempat dalam Alkitab pada zaman Alkitab. Di dalamnya ditunjukkan juga perkiraan hukum jarak, tempat dan seterusnya. Nah, itu bisa Bapak Ibu temukan. Nah, kita juga bisa temukan di aplikasi-aplikasi yang bisa kita download atau install, itu juga bisa kita cari di situ. Oke. Ini ada pertanyaan ini dari Pak Yosua, buku yang bisa bantu menafsirkan kitab Wahyu, buku apa yang paling efektif? Ya, jadi ini yang ketujuh ini buku-buku tafsiran. Ini yang mungkin juga ditanyakan oleh Pak Yosua. Jadi alat bantu yang ketujuh yang bisa kita gunakan adalah buku-buku tafsiran. Nah, buku-buku tafsiran Alkitab ini berisi hasil tafsiran oleh para ahli teologi. Nah, penting diingat bahwa tidak semua buku-buku tafsiran baik. Jadi ada begitu banyak buku-buku tafsiran, baik tafsiran mungkin per kitab, kitab Kejadian, kitab Keluaran, dan sampai kitab Wahyu, ya kan? Ataupun juga per kelompok-kelompok, mungkin surat-surat Paulus, surat seumpama Yakobus, dan Injil, mungkin Injil Matius dan seterusnya, dibuat dalam tafsiran per kelompok seperti itu. Jadi dari semua itu bukan berarti semuanya itu merupakan buku yang saya katakan yang baik. Ya, walaupun juga bukan berarti juga semua buku, beberapa adalah merupakan tafsiran yang tidak baik. Jadi ada hal-hal yang baik pada buku-buku tertentu, tetapi juga pada buku-buku tersebut ada hal yang kurang baik. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. Nah, seperti itu. Jadi kalau apa yang ditanyakan oleh Pak Yosua, jadi buku-buku apa yang baik yang bisa digunakan untuk menafsir surat-surat Wahyu, ya memang sangat sukar untuk saya bisa katakan buku-buku tafsiran apa. Tapi ketika kita mengetahui yang pasti siapa penulisnya, makanya sesuai dengan penjelasan ini maka kita ada beberapa hal yang harus menjadi dasar kita untuk memilih buku-buku. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu siapa penulis daripada buku-buku tafsiran tersebut. Itu kita tahu latar belakangnya penulis itu. Dan juga penulis tersebut itu juga sudah diakui tulisan-tulisan dari buku-buku yang dia buat atau dia hasilkan. Ya, jadi sekali lagi kita perhatikan siapa penulis buku itu, dan juga kita kenal bahwa tulisan-tulisan dari si penulis itu merupakan tulisan-tulisan yang sangat baik. Jadi kalau Pak Yosua mau tanya untuk meminta rekomendasi buku apa, referensi buku apa yang baik, ya kalau untuk surat Wahyu minta maaf Pak Yosua, mungkin karena saya tidak terlalu berminat untuk menafsir surat Wahyu, maka saya belum mengetahui siapa yang merupakan
tulisan-tulisan siapa atau siapa penulis atau buku tafsiran apa yang baik untuk dipelajari. Nah, jadi seperti itu. Minta maaf ya Pak Yosua karena saya tidak terlalu tertarik atau tidak terlalu berminat untuk menafsir surat Wahyu, karena surat Wahyu itu merupakan surat yang sangat sukar untuk ditafsir bagi saya ya. Jadi dari seluruh kitab atau surat-surat, bagi saya yang sangat sukar itu adalah surat Wahyu. Itu yang sangat sukar. Makanya dibutuhkan keterampilan khusus untuk dapat melakukan penafsiran. Tapi walaupun ini menurut saya, walaupun kita sudah menguasai kaidah-kaidah hermeneutis, dan juga mempunyai keahlian, keterampilan khusus untuk menerapkan prinsip-prinsip untuk melakukan kajian eksegesis, namun juga bagi saya hasilnya itu pun juga masih sangat saya bisa katakan masih sangat sukar untuk memastikan ini fakta kebenarannya. Ini fakta kebenarannya. Karena sekali lagi surat Wahyu itu merupakan surat yang sangat dipenuhi dengan simbol-simbol dan bahasa-bahasa kiasan yang sangat sukar lah bagi saya. Saya sangat sukar untuk mendeskripsikan surat Wahyu ini. Seperti itu. Ya, walaupun dalam hermeneutik juga memberikan prinsip bagaimana cara kita menafsirkan surat Wahyu. Jadi walaupun itu sebenarnya di bagian akhir ya penjelasannya, tapi tidak mengapa karena sudah disinggung. Jadi memang ketika kita mau menafsirkan surat Wahyu, maka kita harus memahami bahwa surat Wahyu ini termasuk surat yang berjenis apa dulu. Nah, oleh sebab itu dalam hermeneutik di situ dijelaskan bahwa surat Wahyu itu masuk dalam kategori surat apokalipsis, apokaliptik. Jadi tulisan yang bergaya bahasakan sastra apokaliptik. Seperti itu. Makanya kita pahami, kalau dia bahasa apokaliptis, maka kita harus mengetahui bahwa ini satu penyataan yang disingkapkan, yang walaupun sudah disingkapkan, tapi terkadang masih samar-samar untuk kita tahu dengan pasti. Makanya tadi saya katakan kita tidak bisa memastikan dengan gamblang dan kita menganggap bahwa ya ini faktanya. Tidak bisa, karena sekali lagi surat Wahyu itu masuk dalam kategori tulisan yang bergaya bahasa sastra apokaliptik. Penyataan ya, makanya disebut dengan wahyu. Penyataan yang merupakan penyingkapan terhadap sesuatu yang rahasia dan misteri.